berapa banyak sih yang keceplosan blunder-blunder nggak jelas gitu loh. Mereka tuh public figure begitu ya, pejabat publik. Misalnya dulu ada yang sempat ngomong pejabat kita, masyarakat mah mikirin perut aja, nggak usah mikirin yang lain kayak gitu. Itu juga ada. Saya jadi marah juga dengarnya. Iya kan? Masyarakat. Sebenarnya Oke sobat, kembali lagi dengan kami di podcast Landak. Jangan bosan-bosan ya kalau lihat moderatornya sama lagi kayak podcast sebelumnya. iya. Dan Lumayan tamunya bosan sih. juga sama. Ya kan dibilang kalau ada yang mau join boleh, ya kan? Iya, kalau ada yang mau datang di podcast Landak untuk berbagi ilmu dengan sobat-sobat sekalian, Berbagi gosip juga boleh. ya gosip juga boleh. Kalem banget kali ini ya, beda banget. Kalem dong. Kita kan hari ini katanya bahasnya yang santai-santai aja. Ya, kita santai lah. Semoga santai kayak seperti yang ada Pasti. bicarakan ya. Oke, Sangat santai. walaupun moderator dan tamunya sama, tetapi ada perbedaan di topik guys. Jadi topik kita hari ini sobat-sobat adalah tentang Meningkatnya harga lawan siomay. fitnah. Hah? Meningkatnya harga siomay, Siomay kalau naik ya marah sih. ya kan? Ya. Judulnya adalah melawan fitnah, kritikan dan hinaan sulit dibedakan. Emang iya? Ah, masa sih? Yuk disidak. Yuk disidak. Sidak. Oke, sebelum kita mulai di podcast ini, buat sobat-sobat yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom bawah komentar di IG live-nya. Atau buat sobat-sobat yang nonton di YouTube, bisa langsung chat di kolom chatnya aja. Gak usah malu-malu kalau mau nanya. Dan jangan lupa follow sosmednya Landak. Kita hadir di hampir di semua. Di Instagram, di Twitter, di YouTube ada. OnlyFans. OnlyFans belum ya? Oh belum ya? Ya, jangan. Ada rencana pak? Enggak, janganlah, jangan itu. Di LinkedIn juga ada guys. Dan buat sobat-sobat juga yang kalau keburu nonton podcast ini, kita bakal tayangin replaynya di YouTube, dan kalau mau denger audionya doang kita juga upload di Spotify. Oke? Oke. Bro Hans. Gimana kabar? Sehat? Hidup. Oh hidup. Ya, kalau hidup semua hidup di sini. Iya dong, kan hidup tuh sesuatu yang harus disyukuri, diselebrasi setiap harinya. Itu. Iya dong. Oke. Kalau ngomongin soal kritik atau hinaan ya, emang kelihatannya garisnya tuh tipis banget gitu. Kadang-kadang orang ngerasa gue cuma mengkritik kok, tapi dari kalimatnya entah orang itu tersinggung atau mungkin ada kata-kata kasar yang keluar, kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Kayak kemarin nih, ini kan belum lama ini kan ada kasus ya soal Rocky Gerung ya. Oh ya? Oh iya, Anda Benarkah demikian? Anda kemana saja? Oh ya? Iya, dia jadi ada di satu acara gitu, dia lagi speech, lagi biasalah dia kan selalu mengkritik pemerintahan ya, dan kebijakan-kebijakan yang diambil gitu. Ya. Dan yang selalu dia klaim seperti itu, dia nggak pernah hina personalnya seperti itu kan. Tapi Oh ya? menurut saya sih seperti itu. Oh iya. Menurut Anda saya nggak tahu. Iya. Nah, sebenarnya hukumnya gimana sih? Oke. Kalau di undang-undang tuh? Kita santai kan ya? Kita santai. Jadi sebelum kita ke bahas hukumnya, menurut gua tuh penting buat kita untuk tahu sebenarnya bedanya kritik sama penghinaan. Ya. Oke. Kritik ini sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia mungkin atau PPKN atau pelajaran SD sih sebenarnya. Mengkritik itu kan tujuannya apa sih? Membangun, memberitahu kira-kira masukan apa yang positif untuk bisa diperbaiki oleh orang yang mendapatkan pesannya, begitu ya. Sementara menghina itu kan tujuannya menjatuhkan. Ya. Oke, sebenarnya gampang. Menurut gua, kalau kita mau melihat apakah ini sebuah kritikan atau hinaan, ambil kata-kata yang menurut kita kritikan atau hinaan tersebut. Setelah kata-kata atau kalimat itu diambil, apakah pesannya berubah apa tidak? Coba boleh kasih contoh? Contoh ya. Menurut saya pemerintah ini kurang profesional. Misal contoh. Udah pernah digas kan sama netizen? Ya, Misalnya contoh ya sobat. Iya. Misalnya gini ya, pemerintah negara Konoha ini gitu ya, saya lihat-lihat semakin kurang profesional dalam mengelola aparatur sipil negaranya. Misal begitu ya. Ditambah misalnya yang pilihan kedua adalah dilihat-lihat pemerintah ini makin goblok ya. Makin goblok dalam mengelola
aparatur sipil negaranya. Oke. Sebenarnya kan ketika yang pertama itu kan tidak profesional dan segala macam. Yang kedua kata-kata yang dipilih adalah goblok. Sebenarnya goblok itu substantif nggak? Substantif. Jawabannya enggak. Karena kata-kata goblok itu masih bisa dipakai, masih bisa diganti dengan kata-kata lain yang lebih tidak kasar, lebih tidak menghina, lebih tidak menyulut emosi lah. Tadi kan kurang profesional, semakin tidak kompeten gitu ya. Contoh paling gampang misalnya gini, goblok kan bisa diganti dengan kata-kata kayak semakin tidak pintar. Oh, substantif maksudnya bisa di replace ya, bisa Gitu, diganti. betul. Beda sama kalau misalnya kita bilang aparatur sipil negara, itu udah nggak bisa diganti, ASN gitu loh. Nggak ada kata-kata gantinya yang bisa lebih halus daripada itu. Beda kalau misalnya kita bicara misalnya yang biasa dibilang hinaan tapi sebenarnya bukan. Oke, gini misalnya. Presiden negara Konoha ini semakin hari semakin out-outan rambutnya. Misal. Itu penghinaan bukan? Penghinaan siapa sih? Tidak. Kenapa? Karena dia cuma stating the fact menurut dia. Rambutnya tadi. Iya, rambutnya semakin out-outan gitu loh. Walaupun memang dibilang makanya gue tanya sekarang, apakah ada kata pengganti lain untuk out-outan? Semakin tidak rapi, semakin kan senada semua itu gitu loh. Jadi ketika kita bicara penghinaan apa enggak, bisa nggak sih kita tuh lebih memperhalus, bukan memperhalus ya, lebih apa ya? Ketika kita ngomong, ketika kita berliterasi, itu kata-kata yang kita pilih itu kan sangat menggambarkan satu, kita orang yang seperti apa. Ya. Dua, pesannya seperti apa. Tiga, diterimanya seperti apa. Karena komunikasi itu kan bukan cuma tentang apa pesan yang mau kita sampaikan, tapi juga mengenai bagaimana pesan kita bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu Pak. Tadi kalau dengar dari definisi yang udah lo sebutin tadi, sama contoh-contohnya, sebenarnya kan cara orang menerima kan bisa beda-beda. Betul. Kadang, kayak contoh tadi kata tidak profesional. Ada orang tertentu yang mungkin dengar kata itu, mereka sakit hati. Betul. Nah itu kan jadi rancu pengertian antara kritikan, sebenarnya pengertian kritikan dan hinaannya itu nggak rancu. Yang jadi rancu adalah kalimat tersebut barusan adalah kritik atau hinaan. Oke. Kalau masalah kritik atau hinaan emang kita tahu ya undang-undang ITE kita ini kan bisa dianggap pasal karet katanya gitu ya. Pasal karet yang emang sering dipakai untuk dianggapnya untuk menekan kebebasan berpendapat. Walaupun menurut gue itu suatu hal yang fair gitu loh. Memang akan ada tetap kerancuan yang namanya hukum, pasti tidak mungkin 100% hitam dan putih gitu ya. Apapun itulah. Bahkan pembunuhan pun sengaja tidak sengaja begitu kan, faktornya banyak gitu. Nggak cuma sekedar masalah penghinaan ini. Cuma kalau kita balikin tadi, kenapa menurut gue tetap penting harus ada hukum ini, dan maksudnya tetap harus bisa dibedakan penghinaan dan kritik gitu ya. Karena kita boleh mengkritik selama tidak tadi menyakiti perasaan orang lain. Makanya lagi-lagi kan tidak cuma masalah perasaan orang, tapi kan ketika satu orang misalnya merasa dihina, tapi apakah memang intensi kita, terus konteks kita secara keseluruhan itu memang sedang mengkritik atau sedang menghina? Itu kan semua biasanya nggak cuma diambil dari satu kata gitu loh. Misalnya kita tadi bilang Presiden Konoha semakin tidak profesional, ya itu kan satu kalimat, mungkin dia tersinggung, tapi kan kita harus lihat konteksnya memang sedang menghina, nadanya seperti apa, di forum yang seperti apa, yang berbicara itu siapa, itu semua akan mempengaruhi begitu loh. Walaupun memang tetap sah-sah aja orang merasa tersinggung terus melaporkan, yaitu kita di negara hukum, orang bebas melaporkan gitu loh. Cuman nanti kan masalah pembuktian, apakah memang terbukti terjadi penghinaan atau tidak, gitu kan yang penting. Pada akhirnya nanti diselidiki. Betul. Ya, seperti itu betul. Kayak misalnya cuma saya bilang gitu ya, Michael hari ini kuning banget. Kalau orang yang salah ngartikan, kenapa lu rasis? Kok kasar sih? Kok rasis? Emang Rambut gua kulit kuning emang kenapa? Kayak gitu kan. Padahal mungkin ya maksud gua adalah bajunya atau hoodie-nya gitu kan ya. Cuman apakah artinya DC nggak boleh melapor? Ya boleh-boleh aja. Jadi jangan disamakan orang yang sudah dilaporkan sama orang lain sebagai orang yang sudah salah. Kan kita sering gitu ya, salah kaprah. Si A dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Ya belum tentu dia mencemarkan nama baik, namanya juga baru laporan.
gitu. Nah tadi kalau ngomongin soal pelaporan ya, Hmm. ini kan balik ke kasus yang saya cerita tadi soal Bapak Rocky Gerung. Oh ya, Oh iya, masih oh ya. Kamu kenapa sih? banteng. Ini kan ceritanya udah jelas korbannya siapa. Betul. Yang istilahnya dia lontarkan kalimat itu yang harusnya merasa terhina kan sudah pasti ya Bapak Presiden Jokowi seperti itu. Betul. Dan ini yang laporin relawannya justru. Oke. Itu sebenarnya bisa nggak sih kayak begitu? Oke, ini sempat dibahas nih sama abang kita Hotman Paris di TikToknya gitu ya. Oh iya. Memang untuk paham itu kita harus paham yang namanya pidana atau ketentuan pidana itu ada dua sifatnya, delik aduan dan delik biasa. Ya. Delik biasa itu artinya bisa diproses tanpa perlu adanya aduan atau laporan dari yang korbannya. Contoh pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, itu semua delik biasa. Oke. Oke. Gampangnya gini, kalau polisi yang lihat di tengah jalan ada orang dibunuh, tanpa perlu ada yang ngelapor kan dia bertindak. Betul. Dia melihat ada perampokan tanpa ada pelapor dia bertindak begitu kan ya. Ya. Beda sama delik aduan. Delik aduan itu adalah delik pidana yang harus diawali dengan laporan dari yang dirugikan. Nah, ini yang sempat dijelasin juga nih abang kita sama abang Hotman Paris gitu ya. Bahwa harusnya yang melapor adalah si presiden dong, kan dia yang terhina. Yap. Dia yang harusnya merasa tersinggung dan segala macam. Betul. On that note, gue setuju. Itu gue sangat setuju bahwa ya kalau emang mau lapor ya Pak Presiden harus datang ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan. Tapi bukan berarti menurut gue juga relawannya sama sekali tidak punya hak. Karena ketika penghinaan terhadap presiden, kebetulan presiden ini kan pejabat negara yang paling tinggi. Jadi menurut gue selain dia sebagai person, ini mungkin agak farfetch ya. Ya. Maksudnya agak, ya kita mencari pembenaran lah, kita kan mencoba melihat dua sisi gitu ya. Ya. Dia sebagai person ya Pak Joko Widodo begitu ya. Betul. Sebagai kebetulan dia sekarang menjabat Presiden Republik Indonesia. Ya. Makanya ketika Rocky Gerung bilang kata-kata kasar kepada presiden, gue nggak tahu nih presiden dia ngomong Jokowi atau presiden. Presiden. Nah, ketika dia bilang presiden, jabatan yang dia hina. Oh, iya, gue pernah nonton videonya nih saat dia melakukan pembelaan terhadap hal tersebut kan. Yang dia hina adalah jabatannya di Office of Presidential of Republic of Indonesia gitu ya. Jabatannya, wewenangnya dan segala macam. Sementara presiden itu juga adalah simbol negara, pemimpin negara begitu kan. Ya. Ya, to some extent menurut gue masih boleh lah kalau gue merasa misalnya pemimpin negara gue, lambang bangsa gue ini kok gue dihina lambang bangsa gue, sementara itu sesuatu yang very close to my identity gitu kan. Masih dibuka ruang menurut gue untuk itu sebagai, karena gini, ketika dia bilang misalnya nih ya relawan Jokowi ini, kalau kita bilang kita mau playing devil's advocate gitu ya, ditanya kok kenapa relawan Jokowi yang ngelaporin, gue bisa bilang bahwa oke, presiden yang dihina oleh Rocky Gerung itu adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu adalah seorang sosok, seorang identitas bangsa juga sekarang yang sekarang melekat di kami sebagai relawannya. Ya. Secara nggak langsung Anda menghina Presiden Jokowi, Anda menghina movement kami. Anda menghina gerakan relawan kami, Anda mendiskreditkan relawan kami karena kebetulan kami membela Jokowi. Gitu. Jadi punya hak nggak mereka untuk tersinggung? Bisa jadi punya, bisa jadi tidak gitu loh. Oke. Itu perspektifnya gitu. Jadi Perspektifnya gitu. ya karena gue sudah melekatkan identitas gue sebagai relawan Pak Jokowi ke dalam diri gue. Ketika misalnya gue menggantungkan reputasi gue, menggantungkan penghidupan gue di identitas gue sebagai sebagai relawan Jokowi misalkan. Lalu Pak Jokowi yang simbolis ini dihina di muka umum, dia diskreditkan. Itu kan berarti secara tidak langsung akan membawa dampak buruk ke gue. Kesannya menuhankan ya. You may call it whatever you want lah, menuhankan, fanatik, apapun itu, tapi tidak menghilangkan kenyataan bahwa ya ada orang-orang yang memang beridentitas itu gitu loh, simpatisan gitu. Apakah salah? Ya enggak, toh itu tidak melanggar undang-undang apapun kok. Yep. Gitu. Jadi bisa dianggap dari situ lah, walaupun memang menurut gue juga ya Rocky Gerung kurang bijak lah yang tadi gue bilang. Coba dari semua speech-nya itu, kalau kalimat presiden dan hinaan-hinaan itu dia ngomong apa sih, presiden bang
gitu ya. Oh. Oke, misalnya ini kan nggak apa, kita kan ini kan dalam konteks kita mereview ya. Yep. Misalnya frasa presiden kalau itu dihilangkan dari speech-nya, apakah merubah substansi dari speech-nya? Tergantung gantinya apa. Anggaplah hilang doang. Hilang doang. Hilang nggak substansi speech-nya? Ya sih nggak berubah. Ya, exactly. Nggak Jadi menurut gua itu adalah contoh kata-kata yang nggak perlu. Contoh kata-kata yang nggak perlu lagi yang agak melenceng sedikit dari pencemaran nama baik gitu ya. Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya. Frasa dia entah sebelum diubah setelah diedit ya, dan kawan-kawan kontroversinya itu kan kurang lebih bilang bahwa jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah bla bla bla. Ya. Atau dia menurut dia pembelaannya dia ngomong pakai kok gitu kan, jangan mau dibohongin pakai segala macam. The whole phrase itu kalau dihilangkan setelah gue nonton speech-nya tidak mengubah arti. Jadi itu adalah frasa yang tidak penting di speech itu. Buat apa dipakai phrase itu? Satu phrase itu. Iya, tidak menambah arti, tidak menambah substansi, tidak menambah apapun. Jadi tujuannya apa? Either blunder, keceplosan begitu ya, nggak penting, atau memang tujuannya menghina. Cuman dua itu. Karena tujuannya ya nggak ada substansinya. Sama kayak tadi presiden lol. Itu apa? Substansinya apa yang mau ditambahkan di situ? Pilihannya cuma dua kan? Kalau nggak dia mau menghina, maka kena UU ITE, atau emang dia blunder aja. Apa? Ada substansi lain? Mau muji? Memotivasi masyarakat? Kan nggak ada. Mengkritik. Apa yang dikritik kalau begitu? Akuannya Bahwa presiden harus sekolah lagi? Karena dia tolak? Enggak kan? bukan. Waktu itu kayaknya dia sempat bahas tentang soal itu nggak meter banget sih sebenarnya sih. Intinya dia kayak ngekritik tindakan-tindakan presiden yang menurut dia tuh nggak masuk akal. Iya. Makanya tadi pertanyaannya kalau dia sudah mengkritik di depannya bahwa presiden ini, Pak Presiden ini misalnya kebijakan A, B, C, D-nya tidak masuk akal, ya sudah, cukup kan sampai situ. Dengan dia bilang presiden tolol tidak menambah substansi itu. Ya dong, ini kalau Rocky Gerung nonton boleh kita debat. Gue dengan senang hati melayani. Pak, diundang ya Pak? Nggak apa-apa, kita yang datang juga nggak apa-apa. Iya. Masa nggak mau diajak ngobrol sama rakyat? Kan rakyat juga itu. Lah makanya rakyat sesama rakyat kita ngobrol lah. Iya sesama rakyat. Jangan lawannya politisi mulu, jurnalis kan. Sekali ngomong sama lawyer rendahan gitu. Lawan advokat ya. Nggak lawan dong, kita berbincang-bincang gitu. Kok tadi ngomong lawan kau? Enggak. Gitu. Jadi itu maksud gue harus paham substansinya lah. Lebih ke itu kalau untuk yang teman-teman bapak-bapak pejabat yang terhormat dan maha mulia ya. Gitu kan. Lebih terliterasi dalam memilih kata. Gitu loh. Lebih terliterasi dalam memilih kata karena kata itu adalah sesuatu yang lebih tajam daripada pedang. Yes. Itu bahaya banget, betul. Kita kayak berapa banyak sih yang keceplosan blunder-blunder nggak jelas gitu loh. Mereka tuh public figure begitu ya. Pejabat publik. Misalnya dulu ada yang sempat ngomong pejabat kita, masyarakat mah mikirin perut aja, nggak usah mikirin yang lain kayak gitu. Itu juga ada. Saya jadi marah juga dengarnya. Iya kan? Masyarakat. Sebenarnya itu komentar-komentar nggak penting yang nggak perlu. Kayak tadi lah presiden nggak perlu gitu loh. Apapun tujuannya nggak perlu itu kalimat itu. Iya. Gitu. Itu kalau kita ngomongin kesannya pejabat. sia-sia lah ya. Tuh. Cuma menurut gue yang lebih krusial lagi dibanding pejabat-pejabat ini karena kita udah expect mereka berpendidikan lah. Gitu ya. Menurut gue mereka nggak usah kita pusingin menurut gue. Lebih yang pentingnya adalah bagaimana si masyarakat kita nih nggak bisa ngebedain mana yang namanya kritik, mana yang namanya penghinaan. Nah itu loh. Terutama keyboard warrior itu kan, para netizen. Gitu loh. Menurut gue itu yang lebih penting. Gitu loh. Dibanding kita ngebahas Rocky Gerung yang udah terkenal, kita ngasih dia panggung makin terkenal dia kan. Udah ntar bagian Rocky Gerung di-cut aja ya. Iya nggak penting-penting amat soalnya gitu loh. Oke. Dia udah punya duit buat bayar lawyer pastinya. Ya. Relawanan juga pasti pakai advokat. Ya udahlah. Itu pertarungan kaum atas. Nggak usah dipusingin. Iya saya rakyat yang makan Indomie doang setiap harinya juga itu. malah bisa Itu. meraung-raung. Oke. Ini kan Bapak sebagai lawyer selama ini udah pasti pernah nemu juga lah kasus pencemaran nama baik seperti itu ya. Nah, kira-kira makin kesini makin challenging nggak sih kasus-kasus seperti itu? Apakah nemu kasus pencemaran nama baik yang unik kah? Atau bagaimana gitu? Atau emang dari
Dulu kayak begitu aja. Kalau yang gua amati ya, dari dulu sih nggak jauh-jauh sih gitu-gitu aja. Kalau yang untuk menengah bawah atau level menengah lah masyarakat pada umumnya gitu ya. Ya pencemaran nama baik misalnya screenshot terus disebarin, terus apa fitnah di media sosial, terus kritik yang menghina, terus misalnya konten yang viral tapi sebenarnya dianggap menghina dan gitu-gitu sih gitu loh. Karena kadang-kadang orang nggak tahu batasannya yang tadi gue bilang. Ketika mereka komplain, mereka kritik, itu mereka sebenarnya mengkritik untuk sesuatu yang sudah pantas dikritik atau dikomplainkan belum. Contoh, orang sekarang kan dikit-dikit viralkan gitu kan, no viral no justice katanya. Ya menurut gue itu juga Why? kenapa? Karena banyak orang yang nggak paham ketika mereka viralkan sesuatu itu rentetannya panjang. Terutama ketika kita bicara untuk sesuatu yang bahkan secara kronologis dia nggak yakin nih dia benar apa salah. Contoh paling gampang, tahu kan ya beberapa bulan kebelakangan ada yang heboh lagi soal asuransi yang dulu pernah dilaporkan katanya karena klaimnya ditolak karena diminta riwayat kesehatan. Ya tau lah ya, kita udah pernah denger lah semua itu. Terus dilaporkan ke polisi, terus dibumingkan segala macam. Ya komplain silakan menurut gua, tapi mereka tidak tahu bahwa satu, asuransi nggak mungkin sebodoh itu. Timnya asuransi juga ada legalnya yang very capable, yang sudah menganalisa bahwa boleh nggak mereka melakukan itu gitu loh. Itu satu. Yang kedua, lagi laporan ke polisi tidak berarti apapun gitu loh. Laporan ke polisi artinya ada yang melaporkan, tidak membuktikan bahwa dia bersalah. Itu kan yang orang-orang mungkin salah paham gitu. Itu satu. Yang kedua juga kita sering lihat lah orang misalnya punya masalah dengan perbankan gitu ya, punya masalah perbankan, misalnya salah transfer apa segala macam, uang tidak dikembalikan misalnya karena salah prosedur dan kawan-kawannya. Tanpa benar-benar mengetahui hak mereka, tanpa benar-benar berusaha mau memahami SOP ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku, mereka misalnya langsung memviralkan, oh misalnya bank ini, bank A atau bank B gitu ya, menipu, merampok uang saya gitu kan di sosial media. Padahal enggak begitu kenyataannya. Cuman kan memang ketika emosi sesaat, ya gue juga paham lah emosi sesaat, terus tidak ada orang yang mungkin mau mendengarkan, tidak ada channel untuk penyaluran emosi tersebut, dia buatlah konten dengan ingin heboh supaya mungkin didengar oleh pihak banknya. Misalnya bank sebesar level bank BUMN gitu ya, Anda hebohkan di TikTok gitu, Anda bilang bahwa lu bilang, iya gue ditipu nih, uang gue dikeruk sama bank X gitu ya. Sementara bukan itu kejadiannya, sementara kejadiannya adalah lu sendiri pun punya bagian yang salah. Lu ada kesalahan di bagian, di part lu gitu loh, ada yang lu salah lakukan yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan misalnya uang lu hilang, misalnya begitu. Pernah dengar ceritanya? Oh iya banyak. Kasusnya sangat banyak gitu loh. Dan itu kalau sampai viral, gue pihak bank misalnya gue bisa menganggap itu pencemaran nama baik karena gue tidak melakukan apapun kesalahannya gitu loh. Sementara yang mungkin konsumennya juga merasa lah gue cuma komplain, gue tidak mendapat hak gue. Cuma kan beda ya komplain bahwa saya merasa dirugikan karena sampai sekarang uang saya belum kembali, saya minta penjelasan dan segala macam. Beda sama kata-kata kayak gue dirampok sama bank X. Iya, itu aja. Oke, sepertinya ada pertanyaan nih. Bukan pertanyaan. Dari Jeremy_JD. Salam landak. Wih, Salam landak baru kayak salam olahraga. Salam landak. Salam landak, Bro Jeremy_JD. Oke, sip, mantap. Oke sobat, sebelum lanjut, mau ingetin lagi buat sobat-sobat sekalian, kalau ada pertanyaan langsung aja chat di kolom komentar ya. Landak. Oke, inget nih ngomong soal Landak. Landak nih belum lama ini ada update baru di aplikasi loh guys. Sekarang Landak sudah bisa login pakai Google. Dan sobat juga bisa mendaftarkan diri melalui Landak jika ingin ikut event-event yang diadakan oleh Landak. Ketik Rex pasti Landak, kirim ke 9288. Itu kalau dulu ya, kalau misalkan mau langsung dari HP ku. Oke. Sip, mantap. Nah, lanjut ya. Kita lanjut nih sharing. Itu tadi masalah video gitu ya. Terus juga hal yang serupa itu juga dilakukan misalnya orang-orang yang komplain di sosial media pakai status. Ingat nggak kasusnya koin untuk Prita?
Ya. Nah itu juga sama, pencemaran nama baik dibilangnya. Oh. Nah itu memang maksudnya ketika kita mengkritik sesuatu gitu ya, literasi digital jadi penting bro. Literasi digital itu apa? Kita harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita post di sosial media. Batasannya seperti apa, siapa yang akan kita senggol, apakah bahasa yang kita pakai sudah tepat atau tidak. Beda loh ya, ini bukannya artinya, oh berarti kita dibatasi dong hak untuk berpendapatnya. Undang-undang dasar itu, hak asasi manusia untuk berpendapat. Bukan, bukan begitu ya. Gue boleh berpendapat di muka umum misalnya. Ya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Michael De Cristio ini sebagai CTO di Landak kurang bijaksana dan sangat tidak memajukan generasi muda. Misalkan. Tentunya akan sangat berbeda kalau gue bilang di muka umum bahwa Michael De Cristio ini dia tuh ingin menjerumuskan generasi muda bangsa. Dia tuh pengen generasi muda kita hancur. Beda gak? Nadanya, konteksnya. Padahal mungkin substansinya sama. Sebenarnya beda sih. Cuma ini kalau misalnya sudut pandang personal ya, kalau dengar kalimat itu kan sebenarnya gue ngelihatnya lebih ke apa alasan lu ngomong itu, sehingga gue bisa nentuin itu sebenarnya kritik atau hinaan. Oke. Apakah bisa dilihat seperti itu? Lu personal bisa melihat seperti itu, karena terkait kan lagi-lagi adalah bagaimana seseorang melihatnya. Kan kita tadi gue bilang konteks yang sama, tadi kan makanya nggak gue kasih alasan di belakangnya. Gue pengen lihat bahwa konteks yang sama bisa dibahasakan dengan dua bahasa yang berbeda. Oke, ini lebih ke cara penyampaian. Betul, cara penyampaiannya jangan, iya nanti dibilang bahwa terus gimana dengan teman-teman yang tidak berpendidikan, tidak mengenyam bangku pendidikan. Menurut gue budi pekerti dan bertata krama dalam berbicara tuh nggak ada hubungannya sama bangku pendidikan sih. Banyak juga teman-teman gue yang sekolah tapi mulutnya kayak nggak sekolah juga banyak. Gitu. Dan nggak perlu nggak perlu memaki untuk mengkritik, karena pada dasarnya manusia ketika melihat makian itu sudah resist dulu gitu loh, udah menolak, karena siapa sih manusia yang suka dihina. Iya. Gitu loh. Makanya ya itulah tadi literasi digital. Ada yang bilang bahwa kita adalah negara dengan masyarakat yang belum siap untuk berdemokrasi dalam digital. Kenapa? Karena literasi digital kita masih rendah. Segitu sosial media itu adalah sebuah senjata yang luar biasa ampuh untuk mengekspresikan diri. Di tangan yang salah, senjata yang ampuh akan mematikan. Iya, betul itu. Iya. Gitu. Sosial media itu bagus banget bro. Lu bisa share your idea, lu bisa share your kritik gitu ya ke dunia luas langsung. Tapi di saat yang bersamaan kalau lu nggak tahu apa yang lu ketik, lu nggak paham implikasi hukumnya, terutama kita di sini bahas hukum, ya bumerangnya ke lu lagi gitu loh. Dan jangan playing victim menurut gue. Ketika lu udah ngata-ngatain orang, pakai kata-kata kasar, babi, kebun binatang semua keluar, terus lu berlindung di balik bahwa ya kan gue mengkritik. Nggak gitu tong. Gitu loh. Mana ada kritik seperti itu? Banyak bro yang bilang begitu. Misalnya contoh pemerintah nih gitu kan. Pemerintah nggak peduli sama masyarakat miskin. Anjingnya kan nggak perlu. Iya benar. Itu loh. Tinggal bilang pemerintah nggak peduli nih sama masyarakat kecil. Iya. Iya kan? Iya. Karena misalnya harga beras naik terus misal. Kan nggak perlu kayak pemerintah ya nggak perlu gitu loh. Bumbu di depan itu sangat tidak perlu. Kalau dibilang tapi kita emosi sesaat. Nah itulah makanya literasi digital. Sudah siapkah kalian bersosial media? Sudah siapkah kita berpendapat di muka umum, didengar orang banyak? Gitu kan jadinya. Iya benar. Ketika kita mengutarakan pendapat kita di muka umum, kita harus bisa bertanggung jawab. Karena yang kita nggak bisa mengontrol siapa yang mendengar ucapan kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang ditangkap dan diterima oleh orang yang mendengar ucapan kita. Yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan. Itu yang bisa kita kontrol begitu loh. Ya itu benar kok. Jadi buat sobat-sobat kalian kalau mengkritik tolong diperhatikan cara menyampaikannya ya. Iya, tapi bukan karena karena nanti hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Enggak ada hubungannya sama kalian diopres, kalian disupres, kalian ditahan pendapatnya. Enggak ada semua itu. Jadi beradab aja lah kita gitu loh. Ya betul. Lihat aja tuh di berita-berita sekarang, negara Paman Sam. Udah kayak apa? Udah kayak hutan belantara kan, maksudnya semua dirampok, semua dihina. Kita mau jadi negara yang kayak gitu. Iya, belum lagi krisis identitas. Jadi gosipin negara orang. Oh iya, nggak apa-apa, biar aja. Gitu loh. Maksud gue kayak
it has nothing to do dengan hak asasi manusia. Itu lebih ke ya kita beradab aja lah jadi manusia, jadi rakyat Indonesia. Tunjukkan bahwa netizen Indonesia tuh ya punya adab. Oh ya, jangan satu lagi, jangan dikira dengan kita bersembunyi di balik akun palsu terus kita bisa ngomong seenaknya. Segampang itu Pak kepolisian untuk nyari siapa yang Bisa punya akun. dicari itu. Bisa. Wah, bahaya banget. Segampang itu. Makanya bertanggung jawab lah, maksudnya kayak nggak perlu takut kalau memang kita ngomong sesuatu yang kita yakini benar. Gitu lah. Tapi dengan cara yang baik. Tapi ada satu contoh kasus yang kayak begitu nggak sih tadi, contohnya dia punya akun palsu terus ketahuan gitu. Ternyata nih pemilik akunnya udah dicari sama polisi. Oke, gue nggak bisa bilang dia akun palsu apa enggak ya. Yang masalah, ada salah satu masalah walaupun akhirnya dia minta maaf gitu ya. Dianggap menghina anaknya presiden. Salah satu anak presiden. Oke. Yang dia bilang, lu kan cuman bisa minta apa, lu tahu apa soal bola, lu kan cuman taunya minta jabatan sama bapak lu atau gimana gitu. Nah itu kan terus dicari sama polisi. Bayang korban. Ya itu sosial medianya juga ya bukan palsu sih memang, cuman nggak menunjukkan identitas asli. Oh ya, ketutup kan, Iya. istilahnya pakai Ya identitas betul, lain. betul. Ketahuan. Oh, tetap ketahuan. Iya, dengan motivasi yang benar, kepolisian kita bisa kerja kok. Ingat kata kuncinya, dengan motivasi yang benar. Oh salah, dengan motivasi yang tepat. Motivasi yang tepat. Berarti Oknum ini motivasi tidak tepat ya? Oh tepat sekali, keadilan dan kemakmuran dan keamanan bangsa ini emang Anda berimplikasi nih. Saya ngomongin oknum loh. Oknum yang mana? Oknum yang mana? Wah, saya nggak sebut dong yang mana dong. Oh gitu ya. Ya kalau oknum mah kita nggak bisa ngomong lah. Tapi kan oknum tidak menggambarkan institusi Polri secara keseluruhan. Ya betul, kalau itu setuju saya. Iyalah. Advokat juga banyak oknum yang nggak jelas. Tapi kan tidak menggambarkan advokat secara keseluruhan. Tapi ini kayak begitu kan mencoreng nama advokat dong kalau pakai contohnya Betul, advokat kan. betul. Gitu. Jadi ingat kasus yang kita omongin podcast sebelumnya. Apa tuh? Udahlah, ntar panjang lagi lu. Main, Marah-marah lu. main Candy Crush. Nah, gue mau nanya deh, kalau misalkan kejadiannya orang yang melakukan pencemaran nama baik ini dia lakuin dia sebagai secara internasional. Dia lakuin di Internasional. luar negeri. Oke. Itu masih bisa kena nggak sih? Yang tersinggung adalah orang Indonesia. Kalau misalkan orang Indonesia, Nggak bisa lah. kalau orang Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali memang sudah levelnya satu gini ya, ketika kita membela hak juga kita harus memperhitungkan effortnya. Ya. Undang-undang kita itu berlaku untuk orang Indonesia dan orang yang berkedudukan di Indonesia. Undang-undang kita nggak cross border. Oh sorry, maksudnya kalau misalkan kejadian sesama WNI, Kejadian Tetap sama WNI bisa kalau itu, tetap bisa ya? tetap bisa kalau itu. Cuman apakah sampai ke level Interpol gitu ya, sampai diciduk Interpol cuma karena dia bilang Michael DC kentut, gitu kan, mukanya kayak kentut, ya kan, ya jadinya nggak sepadan lah effortnya begitu loh. Mungkin kalau memang segitu dan kita nyatakan bersalah begitu ya, ketika pulang Indonesia dijemput begitu sama polisi, mungkin juga begitu. Dijemput lah, kan kasihan biar nggak capek. Ada pertanyaan tadi kayaknya? Nggak ada. Nggak ada. Bertanya. Oh tadi dada ngapain? Dada aja. Oh dada aja. Dada. Emang mau kemana nih, pamit? Oke. Terakhir nih. Jadi untuk nih advice dari seorang lawyer, Bapak Hans pribadi. Apa nasihat Anda untuk orang-orang yang baru aja dihina? Orang-orang yang baru saja dihina. Apakah perlu melapor atau perlu lihat tingkat keparahannya atau Oke. terima saja atau Saran gue yang pertama adalah pastikan semua terdokumentasi dengan baik. Bentuk hinaannya, postnya, segala macam terdokumentasi dengan baik. terdokumentasi itu Betul. gimana? Screenshot, rekam, Sebenarnya screenshot chat itu bisa dipakai buat bukti di pengadilan juga ya? bisa tapi tidak mudah. Oke. Itu Sampai jadi bisa dijadiin alat bukti sebenarnya surprising sih. bisa. Cuman tidak mudah karena kan bukti elektronik dia. Ya. Bukti elektronik itu biasanya kalau pihak lawan yang keberatan itu kita harus bisa menghadirkan saksi ahli mengenai forensik IT untuk menyatakan bahwa yang kita kasih lihat ini memang benar, tidak kita edit. Wah, ribet banget tuh. Lumayan, tapi kan tidak berarti tidak bisa. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan Anda itu benar-benar tersinggung dan ada kerugian yang Anda alami.
Walaupun memang pidana sih, bukan perdata begitu kan. Cuman kan lagi-lagi kalau emang Anda tersinggung emosi sesaat, ya masalahnya gini sih ya, susahnya gini. Untuk sebagian orang, termasuk gua, harga diri tuh tak ternilai harganya. Saya setuju sama yang itu. Ya kan? Ada orang yang ya udahlah legowo aja gitu. Jadi balik lagi sih ke person masing-masingnya. Seperti apa Anda memandang value dari harga diri versus effort yang harus dikeluarkan dalam membela itu. Kalau misalnya contoh dari sudut pandang gue sebagai lawyer, nama baik gue is everything, gitu loh. Gue membangun nama baik, membangun reputasi, membangun portofolio itu tidak untuk dianggap main-main oleh orang begitu. Ya kalau memang sebegitu cara pandangnya, ya diperjuangkan, lapor. Tapi mungkin kalau Anda tidak benar-benar paham mengenai batas-batasan UU ITE, terus misalnya KUHP mengenai penghinaan begitu ya, ada baiknya konsul dulu. Konsul ke teman-teman advokat, konsultan hukum, landak. Iya, itu bagus Ya. saya bilang. Jadi tanya dulu ke yang actually tahu hukumnya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa. Tanya minimal, Bang, Pak, Bu, Dek, Om, Tante gitu ya. Kalau saya punya kasus seperti ini, ada yang menghina saya seperti ini di ruang lingkup ini sebenarnya masuk nggak sih ke dalam ranah pencemaran nama baik? Masuk nggak sih ke ranah UU ITE? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Kira-kira bukti apa sih yang perlu saya siapkan kalau saya mau melapor? Asumsikan melapor sendiri ya, tidak diwakilkan oleh advokat. Jadi ntar bisa dibantu begitu loh. Oh, menurut kami ini tidak termasuk dalam penghinaan. Kalaupun masuk dalam penghinaan tapi tidak bisa masuk UU ITE. Kenapa? Karena misalnya dia cuma menghina di personal chat kok. Atau dia menghina misalnya tapi tidak pernah menyebutkan nama. Misalkan banyak kayak gitu ya, yang misalnya kayak ABG, sindir-sindiran itu ya, OKB, pada sindir-sindiran gitu kan, sarkas-sarkas di status. Guys, gini ya guys, gue punya temen nih, tapi laganya sih kayak orang kaya. Masa kemarin makan pizza aja ngutang, misalnya. Kira lu bilang makan pizza pakai nasi. Misalnya gitu, atau masa makan pizza pakai kecap manis, misalnya. Bisa. Ya kan? Itu terus ada yang tersinggung karena dia merasa ya kemarin gue nih yang makan pizza belum bayar. Dan teman-temannya tahu itu semua dia di circle itu gitu loh misalnya di status. Ya. Terus dia nganggap ini pencemaran nama baik lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Namanya nggak disebut. Nama lu nggak disebut bro. Siapa tahu setelah lu makan sama dia makan lagi sama orang lain. Ya. Gimana caranya gitu kan? Walaupun memang secara substantif kita semua tahu lah siapa yang diincar begitu ya. Tapi kan beda ya. Kita tahu sama kita bisa buktikan itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kejadian kayak sarkasm gitu, itu Nggak bisa. Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa. Kecuali dia nyebut nama. Oh. Kecuali dia nyebut sesuatu yang very spesifik yang hanya menunjuk pada diri Anda. Contoh, guys, gue kemarin punya temen ya yang makan sama gue di Pizza Hut jam 10.20 PM Detil banget ya. pakai baju warna hijau. Ya. Masa bayar makan belum bayar? Terus bisa buktiin di jam segitu lu yang makan itu pakai baju warna hijau. I see. Jadi buktinya jelas ngarah ke orang Betul. itu. Harus bisa ditunjuk secara spesifik. Nah, karena ditunjuk dia merasakan kerugian dengan ya nama baik dia rusak. Betul. Gitu. Karena orang lain jadi tahu keburukannya. Atau yang itu jabatan. Ya. Guys, masa kemarin gue lagi ngobrol nih sama ketua perkumpulan pemilik kucing kaki 7 di Indonesia. Yang mana adalah lu misalnya gitu ya. Dan semua orang tahu itu lu. Masa makan pizza nggak bayar guys? Semiskin itukah dia? Jangan-jangan dia anak pungut. Misalnya gitu ya. Itu kena ya berarti. Karena jabatan itu melekat sama satu orang. Selama itu sarkasme atau hinaan itu bisa ditunjuk ke satu orang atau satu kelompok tertentu secara spesifik, maka itu bisa kena. Oh, oke. Buktinya emang harus jelas sih. Betul. Nah, terus yang berikutnya juga kan ada surat edaran Kapolri tahun 2019, 2018, gue lupa lah persisnya, yang mengatakan bahwa hinaan atau pencemaran nama baik yang disebarkan ke dalam grup yang tidak terbuka untuk umum itu tidak termasuk dalam UU ITE. Oh, makanya tadi personal chat tuh nggak termasuk ya? Personal chat, terus misalnya dihina di grup keluarga, di grup kantor, itu semua nggak masuk. Kenapa? Itu tidak untuk diketahui oleh umum. Kecuali grupnya misalnya forum di Facebook yang semua orang bisa bebas keluar masuk, itu termasuk. Cuman kalau grup kantor kan nggak semua orang bebas keluar masuk. Iya, benar. Grup keluarga juga nggak tiba-tiba lu besok nambah 20 orang keluarga lu kan. Gitu loh, kayak gitu. Jadi itu batasan-batasan seperti itu yang kadang-kadang mungkin
teman-teman yang tidak berpraktik di bidang hukum itu mungkin kurang paham atau kurang update. Nah, jangan sampai yang ada, kan orang juga sering ya, kami telah melaporkan dia atas dugaan pencemaran nama baik, begitu kan? Ternyata tidak terbukti, terus dilapor balik. Anda memfitnah saya sudah mencemarkan nama baik, nyatanya tidak mencemarkan nama baik. Gitu. Jadi konsul dulu lah, ngobrol dulu sama yang paham hukum. Iya, konsul. Kalau bisa ke Landak sekalian. Betul. Mirip gini lah, kita sakit nih, kita nggak tahu kita sakit apa, terus kita langsung balik aja mau operasi sendiri. Iya, nggak mungkin tuh. Nah, itu kan. Bahaya sekali kalau seperti itu. Emang harus ketemu sama expertnya. Betul. Dan maksudnya sekarang dengan adanya Landak juga kan nggak mahal lah kita konsul, 15.000, 30.000, 15 menit gitu kan, Affordable. 30 menit. Menurut gua jauh lebih worth it, toh menambah ilmu juga, mendapatkan dari info dari orang yang tepat. Karena banyak juga nih yang nanya kayak di forum online gitu kan, ini bisa nggak sih dikasusin? Semua orang kasusin aja, kasusin, laporin gitu kan. Jadi kompor. Nah iya, sementara mereka nggak paham konteksnya yang tadi. Iya, iya. Oke. Oke, teman-teman, sobat-sobat semua, kita sudah di penghujung podcast. Thank you banget sobat, udah stay tune dari awal sampai habis. Buat sobat-sobat sekalian yang baru nonton setengah, live-nya mungkin join baru di tengah-tengah. Kalau mau nonton versi fullnya nanti tunggu aja, versi fullnya di YouTube bakal ditayangin replaynya. Atau kalau mau denger audionya dong, kalau misalnya sambil kerja, sambil Di mobil, sambil dengerin Rocky Gerung. iya, sambil apapun itulah, ada kesibukan lain dan pengen dengerin podcastnya, kita juga ada upload di Spotify. Bang Rocky serius tapi ya kalau mau ngobrol ayo. Loh, kita dengan senang hati kan? Masih nyoba. Iyalah, siapa Mau tahu. di tag sekalian. Tag nggak apa-apa. Oke, sip. Karena menurut gua ya kurang bijak aja. Iya, Bung Rocky ditunggu aja nih, dipanggil sama Iyalah. Bung Hans. Adek mau berguru bang. Ah, iya, ada mau jadi abang. Abang. Jauh loh umurnya. Oke, thank you banget sobat-sobat. Jangan lupa juga follow Landak di Instagram, YouTube, juga bisa di subscribe video-videonya. Kita juga ada tayangin shorts, itu ngapain? Ini. Oh, kirain ini Enggak dong. Hotman. Jangan. Jangan lo. Itu panutan aing. Ya itu panutan kita semua. Iyalah. Oke, sobat-sobat. See you next podcast. Bye bye.